Teori karir dalam perspektif sosiologi. Menurut Gibson dan kawan-kawan, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang terkait dengan pengalaman dan aktivitas kerja sepanjang hidup seseorang. Karir mencakup berbagai aktivitas kerja yang berlangsung terus-menerus dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, yaitu kondisi sosial di sekitar individu. Bahkan beberapa orang muda cenderung mengikuti jejak karir orang tua mereka. Akibatnya, ketidakserataan dalam karir cenderung terus berlanjut dari generasi ke generasi, sehingga pilihan karir menjadi fokus perhatian sosiologi dalam memahami mobilitas antara generasi dan proses stratifikasi karir. Paradigma Blau, Gustav, Jesor, Parnes, Wilcox yang dikenal dengan hubungan antara proses pemilihan dan seleksi karir menentukan bagaimana pengaruh institusi sosial seperti keluarga dan komunitas berperan dalam pilihan dan perkembangan karir individu. Model ini menunjukkan bahwa pilihan karir dipengaruhi oleh faktor psikologi, ekonomi, dan sosial. Karakteristik individu yang mempengaruhi pilihannya mencakup aspek biologis dan mempengaruhi sosial, seperti keluarga, hubungan sosial, dan peran yang diharapkan dalam masyarakat. Pada akhirnya, individu akan memiliki preferensi tertentu terhadap pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Selain itu, proses seleksi karir dipengaruhi oleh kondisi sosial dan fisik, seperti sumber daya yang tersedia, lingkungan geografis, dan iklim. Misalnya, seseorang yang dibesarkan di daerah pedesaan dengan keterbatasan finansial mungkin akan memilih pekerjaan di bidang pertanian yang sesuai dengan kondisi iklim dan topografi daerahnya. Faktor-faktor ini mungkin di luar kendali individu, tetapi tetap mempengaruhi keputusan dalam memilih karir. Pendekatan ini memiliki beberapa asumsi dasar terkait karir. Yang pertama itu, struktur sosial memainkan peran dalam membentuk pola kegiatan dan aspirasi kelompok sosial yang berbeda. Kedua, mengembangkan karir adalah proses yang berkesinambungan. Yang ketiga, kondisi situasional seperti lingkungan sekitar juga mempengaruhi pola perkembangan karir. Model ini membantu menjelaskan faktor-faktor situasional dalam perkembangan karir, di mana pilihan karir dianggap sebagai rangkaian keputusan yang saling terkait dan dipengaruhi oleh warisan biologis, lingkungan sosial, serta kondisi lingkungan seseorang. Dalam konteks pembantuan keputusan karir, Brown mengidentifikasikan 6 faktor utama yang mempengaruhi individu dan menentukan pilihan karir mereka. Faktor-faktor ini adalah seperti keluarga, pekerjaan, masyarakat, pendidik, masa depan, dan pilihan karir. Yang pertama, keluarga. Posisi sosial dan ekonomi keluarga memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan nilai-nilai kerja individu. Nilai-nilai ini yang juga dikenal sebagai nilai pekerjaan mencerminkan berbagai penting manfaat yang diberikan oleh pekerjaan. Penelitian di bidang sosiologi menunjukkan bahwa pemilih pekerjaan orang tua berperan sebagai konteks penting dalam perkembangan kejurusan anak. Misalnya, jika orang tua memiliki pekerjaan yang dihargai secara sosial, anak-anak cenderung akan menghargai pekerjaan serupa dan menganggapnya sebagai aspirasi mereka. 2. Pengalaman kerja. Pekerjaan di masa remaja dapat mempengaruhi pilihan karir dan perkembangan individu dalam berbagai cara. Pekerjaan pertama yang mereka jalani berfungsi sebagai pengenalan langsung ke dunia kerja, membentuk kebiasaan kerja, sikap, dan minat mereka terhadap pekerjaan. Misalnya, seorang remaja yang bekerja paruh waktu di kafe mungkin mulai mengembangkan minat di bidang kuliner dan layanan pelanggan. 3. Masyarakat. Pilihan karir dan pencapaian seorang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja di masyarakat tempat mereka tinggal. Misalnya di daerah pedesaan, pemuda seringkali harus memutuskan apakah
akan meninggalkan komunitas mereka untuk mengejar peluang yang lebih baik atau tetap tinggal dengan risiko terbatasnya kesempatan karir. Misalnya, bagi pemuda yang tinggal di daerah perkotaan, kesempatan untuk bekerja di industri teknologi mungkin lebih mudah diakses, sehingga mereka lebih mungkin untuk mengejar karir di bidang tersebut. 4. Pendidikan. Proses pembentukan karir dan keluarga seringkali berjalan beriringan selama bertahun-tahun awal dewasa, yang pada gilirannya membentuk pilihan karir seseorang. Dalam banyak kasus, orang tua memiliki peran penting dalam menentukan pencapaian pendidikan anak, terutama untuk perempuan. Sebagai contoh, jika seorang gadis muda berasal dari keluarga yang tradisional, orang tuanya mungkin membatasi pendidikan tinggi dan mendorongnya untuk segera menikah dan memiliki anak. 5. Melihat masa depan. Masa remaja dianggap sebagai waktu yang tepat untuk eksplorasi karir dan penentuan identitas vokasional. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, banyak orang langsung memasuki angkatan kerja dan kemudian menjelajahi lebih lanjut untuk menemukan karir yang sesuai dengan minat mereka. Misalnya, orang remaja yang menghabiskan waktu berpartisipasi dalam program magang di perusahaan teknologi dapat menemukan ketertarikan mereka dalam pengembangan perangkat lunak dan memutuskan untuk mengejar karir di bidang tersebut. 6. Pilihan. Kesulitan yang dialami pemuda dalam transisi dari sekolah ke dunia kerja semakin diperhatikan, seringkali disebabkan oleh kurangnya dukungan institusional. Banyak sekolah belum memanfaatkan potensi remaja yang sebenarnya sudah siap untuk bekerja. Misalnya, remaja seharusnya didorong untuk mendiskusikan tantangan dan keuntungan dari pekerjaan mereka, sehingga mereka lebih sadar akan berbagai peluang yang ada. Teori karir dalam perspektif sosial ekonomi. Menurut F.S. Cepan, istilah sosial ekonomi dapat dipahami sebagai posisi yang dipegang oleh individu atau keluarga dalam konteks rata-rata pendapatan yang umum, yang berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan. Sayangnya, pengertian sosial ekonomi seringkali tidak dibahas secara menyeluruh. Konsep sosial dan ekonomi cenderung dipisahkan dalam banyak diskusi. Dalam ilmu sosial, istilah sosial merujuk pada objek kajian, yaitu masyarakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman tentang sosial ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Interaksi antara faktor sosial dan ekonomi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan masyarakat, sehingga memperkuat pentingnya pendekatan terpadu dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan ekonomi yang ada. Ekonomi sosial dalam konteks karir mengacu pada integrasi pertimbangan ekonomi dengan nilai-nilai sosial dalam pengembangan dan pengelolaan karir individu. Konsep ini menekankan bagaimana keputusan karir dapat dipengaruhi oleh dan berpengaruh pada faktor-faktor sosial. Contohnya, seseorang yang berkarir di bidang kesehatan atau pendidikan tidak hanya mempertimbangkan gaji, tetapi juga dampak positif yang dapat mereka berikan kepada masyarakat. Teori pencapaian status. Teori ini menambahkan faktor-faktor seperti kemampuan mental dan proses sosial psikologi sebagai variabel yang mempengaruhi pencapaian pendidikan. Teori pencapaian status menjelaskan bahwa aspirasi dan pencapaian kerja seseorang dipengaruhi oleh stratifikasi sosial. Teori modal manusia. Teori ekonomi yang terkait dengan pengembangan karir, yaitu teori modal manusia, menjelaskan bahwa orang berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji dan prestis yang lebih tinggi. Meskipun teori-teori ini tidak memberikan panduan langsung untuk konseling karir, mereka memberikan wawasan yang berguna bagi konselor dalam membantu klien memilih dan menyesuaikan diri dengan pilihan karir. Misalnya, konselor bisa memanfaatkan teori ini untuk membantu klien menilai pentingnya pendidikan atau pelatihan tambahan demi mencapai karir yang lebih baik. Ras, jenis kelamin, karir dalam sosial ekonomi. Para sosiolog berada di garis depan penelitian mengenai dampak ras dan gender terhadap pencapaian kerja dan pendapatan. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa pendapatan orang Afrika Amerika lebih rendah daripada orang kulit putih.
Teori-teori ini dan penelitian yang berkaitan menunjukkan bahwa kesempatan tidak sama bagi semua kelompok. Dalam pemikiran sosiologis, variabel seperti ras, etnis, prestasi akademik, dan jenis kelamin dianggap penting dan telah diteliti secara mendalam. Namun, sosiologi cenderung lebih memperhatikan konteks sosial tempat seseorang tumbuh dan mengembangkan aspirasinya dibandingkan dengan psikolog atau konselor.